21 Februari 2001. Ya kayak ingat nggak itu tanggal awal kejadian kayak? Iya, awal kerusuhan. Tanggal 21 Februari, iya betul ya? 20 atau 21 ya? 21 Februari 2021. Ketika itu umur kakek berapa ya kak? Tak juga menghitung, saya sudah 23 tahun yang lalu. 23 tahun ya? 23 tahun yang lalu 22 tahun yang lalu, ini kan 2023 kan. Itu 2001 berarti 22 tahun yang lalu. 22. Sampai Februari nanti 22 tahun. Berarti sekitar umur 50 ya? 50-an. Iya, sudah bijak. Ketika itu kakek lagi apa, kegiatan apa waktu waktusnya hari H ya, kejadian itu apa? Oh, itu kebetulan pada waktu tahun baru 2020 itu kan saya mau 2021, karena saya kan mukim di sini. Jadi kalau tahun barunya saya pulang ke Kalteng kan. Pulang ke Kalteng mau tahun baruan bersama saudara Januari itu ya. Januari. Jadi netap di sana. Ada isu-isunya pertengahan Januari itu mau ribut. Wah, mau ribut apa? Karena keluarga saya banyak. Terpaksa kendaraan waktu enggak ada yang mobil bagus, enggak ada yang apa. Pokoknya istilahnya lewat Samarinda lah, naik bis itu. Nah, jadi sana tuh kata keluarga bertahan dulu, lihat keadaan. Nah, jadi saya bertahan. Pas waktu akhir Januari mulai ribut, kasak kusuk ribut, ada di ribut di apa, di daerah Kasungan. Kalau rumahnya kakek itu di mana daerah mana? Kalau kami pas di Kota Palangkaraya. Palangkaraya ya. Tapi kalau warganya ada di Bamang, ada di Sebabi. Di Sebabi. Nah, Sebabi. Jadi waktu itu kami siap-siap aja. Nah, terus ada cerita waktu itu enggak ada HP, enggak ada apa. Enggak ada komunikasi, itu susah. Dari mulut ke mulut cerita ya. Iya. Jadi waktu itu ada yang orari itu aja. Radio HT ya. Nah, radio HT. Jadi waktu itu ada dengar kabar bahwa ada Dayak mati sudah, Dayak meninggal. Diserbu oleh suku itu, suku luar serbu. Jadi ternyata yang meninggal itu seorang guru dari suku Dayak Mayan. Dayak Mayan meninggal. Nggak tahu apa-apa, langsung lewat itu, langsung dikeroyok aja. Nah, sudah itu kumpulah para suku yang lain. Ini cerita saya tidak lihat, tapi cerita dari keluarga yang dekat dengan kejadian tersebut. Nah, jadi melihat itu, mereka sampaikan cerita dari mulut ke mulut sampai akhirnya mereka kumpul juga, nyerang lagi. Waktu diserang itu lagi kembali lagi korban lagi Dayak pertama tuh. Jadi akhirnya mereka merasa Dayak tidak berdaya. Itu 2 hari mereka kuasai kota Sampit. Nah, kota Sampit dikuasai 2 hari dengan apa, mereka proklamirkan itu kota Sampit jadi Sampang kedua. Sampang kedua. Nah, di Sampang 2 sudah yang hari ketiga mulai datang, malamnya datang, tapi yang datang nerobos tuh 16 orang. 16 orang tuh Dayak dari sungai dari Sungai Seruyan nih, miliknya dia Mentaya, milik dari sungai ya. Jadi tidak bisa nerobos. Kalau dia nerobos dari jalan darat, kalau dari jalan darat tuh sudah ada blokade aparat, tidak boleh masuk. Jadi dengan menyamar lah, dari lewat perahu atau kayak nelayan masuk lewat sungai Mentaya sampai nerobos jalan itu ya. Mereka itu kalau tidak salah 16 orang pasukan terus masuk, itu yang pertama kali itu. Jadi yang menerobos itu
termasuk pertama kali itu termasuk keluarga saya dekat, keluarga dekat saya yang ikut pasukan itu. Pasukan yang 16 orang tuh ada keluarga dekat saya. Sampai situ mereka itu bukan hantam sembarangan, mereka cari yang pentolan. Tahu. Sudah tahu tahu. sasarannya gitu. Jadi aparat ini sebentar, itu kalau orang non suku itu yang dituju itu dia tidak tahu ya? Itu tahu, waktu itu tahu karena apa, yang dituju kan kampungnya. Kampungnya, perkampungan mereka. Nah jadi itu belum lagi masalah yang penciuman tuh belum. Nah jadi itu belakang itu yang masalah tahu dengan taknya itu. Jadi yang pertama ini memang jadi relawan lah untuk menembus pertahanan pertama. Sesudah itu geger mereka yang menjaga di menjaga yang kayak model aparat menjaga di jalan-jalan perbatasan keluar masuk ya. Nah itu geger mau di dalam kota ribut. Nah sementara besoknya sudah dari Hulu Kahayan, yang paling dekat kan Ketingan, dari Samba, dari Ketingan turun semua, dari Seruyan, Buntaya, Kahayan, Berito, pokoknya sambung-sambung ceritanya, akhirnya berduyun-duyun berangkat ke sana. Nah itulah yang kebalikannya, bukan lagi Dayak terdesak, malah Dayak mendesak lagi. Nah jadi waktu mau masuk kota Sampit, jadi ceritanya saya ndak mau banyak cerita tentang itu karena sensitif betul. Nah itu. Jadi waktu itu hari ke-9 saya ikut berangkat itu. Hari ke-9 saya berangkat. Ikut gabung mereka. Tapi saya bukan ikut kayak secara mereka yang anak muda gitu. Anak muda, saya tunggu di jembatan Kesungan. Jembatan Kesungan. Terus lagi besoknya saya ke Sebabi. Jadi kalau anak-anak muda itu yang petugas istilahnya berperang secara langsung gitu ya? Wah, kalau yang anak muda itu karena sudah dibekali hal-hal itu sebelum berangkat itu kan ada pawang masing-masing kayak orang pengkelimanya, ada bekal beras kuning ditabur kan, lalu rasanya kayak model berani lah begitu, berani tidak mati ada dan berani membunuh ya? Iya, tidak ada rasa takut itu, dan juga perasaan itu tahu betul kalau yang suku itu ketahuan betul. Betul. Selain suku itu tahu ya. Kalau selain suku itu tahu, dan juga dengan suku itu tahu juga. Kalau orang-orang yang sudah berumur kayak kakek itu waktu itu tuh dia ikut sebagai apa itu? Membantu secara adat kah? Kalau kami itu ikut memang, kalau kami yang seumur kami waktu itu tuh ikut memang untuk keselamatan, memang artinya mantra untuk mereka selamat. Mantra itu keselamatan. Ya artinya tabur beras gitu kita. Ya, Kalau kita Dayak ini kan pakai beras kuning kan, tabur beras itu untuk keselamatan mereka yang berangkat ini. Kalau kita macam saya sudah tua kan, saya umur 50-an teh. Hari kan umur 50-an sudah tidak ada tenaga. Istilahnya mendukungnya secara doa gitu ya. Untuk menolong mereka aja dengan istilahnya tuh ya ada batin lah untuk menolong keyakinan mereka. Nah, supaya mereka selamat di sana. Dan situasi hawanya di sana itu seperti apa? Apakah mencekam atau hawanya itu loh kayak magis kah? Kalau waktu di daerah, waktu saya ke Sebabi itu Sebabi Sampit itu sampai ke daerah Sungan itu hawanya itu udah beda dari yang biasa tuh. Sudah mencekam sekali ya. Mencekam. Itu kayak magis banget gitu ya. Ya, seperti auranya. Ada rasa lain daripada yang lain itu. Kalau yang kakek rasakan rasa apa gitu, Pak? Apakah berani kah? Apakah rasanya tuh kepengen terus terjun ke sana ya, terjun ikut. Tapi artinya karena pesan anak-anak juga enggak usah, sudah tua jadi enggak usah lah kita ikut-ikut. Dan juga saya merasa diri saya juga enggak layak juga kalau tenaga saya yang sudah tua ke situ. Karena itu harus yang kuat, yang muda-muda ya. Walaupun orang punya pegangan, tapi kalau fisiknya enggak kuat ya, kita sebagai orang tua mungkin mendukung secara spiritual aja ya. Mendukung cara itu di situ.
aduh kasihan lah. Kalau yang ini memang dia berangkat. Oh yang ini Berangkat dia. Ini dipegang siapa waktu Dipegang itu? oleh adik saya. Oh, Adik ipar saya pegang. yang Jadi, masih muda waktu itu. masih muda. Sekarang juga masih tidak sampai 50 dia sekarang 48. Waktu umurnya sekitar 25-an aja. Waktu itu. Ya, waktu umurnya 25 masih Oh, gagah-gagah. ya masih anu lah, Ya, masih ini remaja. dia bawa yang ini pinjam katanya ya, bawa memang saya. Secara kakak melihat secara langsung korban-korban pernah? Kalau melihat langsung secara korban itu bukan lagi pernah. Sering saya malah menemui korban di pinggir jalan tanpa kepala, tanpa macam-macam lah, badan yang tidak utuh. Jadi tergeletakan begitu kan? Jadi saya waktu itu ada yang grup dari kelompok dari namanya itu yang kan putih sininya untuk kemanusiaan kak. Nah itu dari saya gabungnya dengan orang-orang yang kayak model rumah sakit gitu kayak PMI atau ya yang dari itu ada ikat-ikat. Jadi saya gabung yang angkat jenazah dari itu. Saya yang Dayak yang boleh diangkat, yang itu korbannya dua-duanya saya saya tidak tega karena yang meninggal ini kan manusia. Iya. Musuh itu waktu dia hidup. Ya, jadi semasa dia hidup itu kan dianggap musuh. Iya. Tetapi kalau dia sudah meninggal dia manusia sudah. Jadi harus selamatkanlah jenazahnya. Jadi di mana ada kelompok taruhlah di tumpuk-tumpuk, dirawat itu lah kiranya. Terus ada mobil zaman itu mobil segala L300 Kijang itu ada yang spesial ngangkut tapi tidak juga dilempar lah. Kalau yang lainnya itu yang tega itu kalau mereka yang muda-muda itu dilempar aja. Kalau kita ini agak hormat sedikit lah dengan yang meninggal. Itu jumlah itu seratusan atau ribuan? Kalau jumlahnya itu saya tidak menghitung. Perkiraan kalau ratusan itu ada bahkan lebih. Iya, ratusan. Ya. Kalau yang anak adanya kecil, tua, muda. Iya. Itu kan kerusuhan itu melebar. Ya. Melebar, ada di Kesungon, ada juga di Palangkaraya, ada juga di Kuala Kapuas, Kuala Pembuang, Sebabi, apalagi Sampitnya. Nggak mungkin saya tahu semuanya itu kan di situ. Jadi yang waktu itu saya yang tahunya daerah Sebabi sampai Kesungan itu aja. Nah, untuk anak-anak muda yang berperang itu dia itu dibekali apa sih untuk dia bisa berani itu mereka itu ada yang memang tergabung di dalam dibekal, ada yang pakai kayak seperti penyang itu, terus jimat leluhur, terus lagi ada juga yang nabur beras itu kan minta dengan hal-hal roh halus itu. Kalau adat Tariu dan Mangkok Merah di situ sudah terjadi? Itu belum ada. Kalau dari Kalbar Mangkok Merah enggak nyampe situ. Kan Mangkok Merah kan sebelum Sampit kan di Sambas ya. Tapi kalau pas Sampit Mangkok Merah enggak? Mangkok Merah enggak ada. Masih belum ya? Ya masih belum Mangkok Merah. Tapi jadi kalau Tariu? Ya Tariu juga itu berperan juga. Tapi di Sampit ya? Iya, tapi belum sekuat sekarang Tariu umurnya. Maksudnya adat Tariu itu kan teriakan supranatural untuk membangkitkan. Iya, yang ngelolo itu. Iya, lolo. Kalau itu dari zaman dulu sudah ada. Tapi waktu di Sampit itu dilakukan? Lakukan semua. Kalau suku Dayak, kalau etnis Dayak, Kalbar, Kenayan, Iban, semua pakai itu semua. Udanum, Kalteng, Dayak Ngaju semua pakai yang teriakan begitu. Sama dengan Kaltim ini juga Dayaknya pakai teriakan itu ya untuk keadaan genting. Iya, jadi itu. Kalau kami bilang tuh ngelolo. Itu agar kita semangat bangkit. Jadi menghidupkan roh-roh kekuatan kita tuh. Iya. Percayaannya. Berani. Terus. Itu menurut orang tua. Tapi kalau saya kan artinya ngomong untuk membangkit keberanian itu kan ngikut aja. Iya. Ngikut katanya orang tua. Gitu ya. Terus bener nggak juga kejadian hatinya ada yang dimakan atau jantungnya musuh itu ada yang dimakan? Kalau di
kejadian di Sampit itu? Ada yang dengar atau apa? Kalau saya mendengar itu memang ada yang minum darah, makan hati, makan jantung itu ada. Tapi ya? kalau melihat secara langsung saya tidak ada. Oh. Ya mungkin lah kelompok yang di dekat saya tuh mungkin orang yang tidak seganas yang daerah Seruyan dengan Ketingan. Karena saya itu kan setahun setelah kejadian itu saya itu ketemu orang yang pernah ikut di Sampit itu. Saya itu dibawakan sejumput kecil segini tuh hati, katanya ini hati manusia orang suku ini waktu perang. Kalau kamu mau makan ini musuh-musuhmu akan kelihatan kecil seperti itu. Benar gak? Wah itu tergantung manusianya lah. Kalau saya enggak melihat ke situ. Saya nih karena ngomong kalau orang pernah makan itu ya kan aja, kalau musim begitu kan enggak ada yang tidak mungkin. Iya betul. Enggak ada yang tidak mungkin untuk menambah kekuatan. Jadi, tapi kalau orang lingkungan saya enggak ada yang begitu. Enggak ada ya. Enggak ada. Ya karena waktu itu saya cuma diperlihatkan ini hati ya. Ketika waktu kejadian itu dia itu melakukan hal itu, saya dikasih, ya saya pegang tapi saya nggak berani makan, disuruh makan. Tapi kalau untuk mau makan itu ya janganlah. Iya. Kalau kita ndak punya pegangan apa macam-macam, punya ilmu apa-apa, ndak usah ya lah makan itu. Aku enggak waktu itu ya tahun berapa itu, tahun 2002 2003. Itu prinsipnya itu, kalau prinsip saya masih hidup, waktu hidup itu musuh. Tapi kalau sudah dia meninggal itu manusia sudah. Kita harus harus kita menghormati. Iya, betul. Jangan kita musuh dibiarkan udah terkapar itu udah bukan musuh lagi ya. Kalau sudah dia tidak berdaya atau meninggal sudah itu sudah jangan dianggap musuh lagi. Tapi kita harus membantu lah kalau dia ada. Itu kakek bawa jasad-jasadnya itu yang terpotong kepala, terbelah segala macam. Oh banyak itu yang perutnya dibelah juga kan, orang yang masih ada anaknya itu kan. Ada anak yang ada hamil kan, hamil itu ada juga itu. Entah siapa kita tidak tahu. Karena kelihatan di situ ya, perutnya terbuka, anaknya juga keluar. Itu kita tidak tahu siapa pelakunya, siapa juga, tapi kita ya kumpulkan. Sukarelawan untuk mengumpulkan jenazah-jenazah. Relawan kan. Polisi, tentara juga diam masih ya. Waktu kejadian itu ya kayaknya ada berkutik juga. Enggak berkutik ya. Tapi kalau sekarang enggak bisa. Kalau sekarang sudah aparat sudah banyak, peralatan canggih, enggak bakalan. Kan dulu tuh karena aparat sedikit dan juga peralatan aparat juga terbatas. Komunikasi aparat terbatas. Nah, sampai kejadian kalau sekarang mungkin rasanya tidak sampai segitu. Soalnya sudah komunikasi kan canggih. Menit itu juga berbuat kan, menit itu juga bisa datang bantuan. Kalau dulu waduh lama. Iya, hanya untuk blokade yang tidak sesuai. Padahal di depan petugasnya itu saling bunuh, dia nggak bisa. Orang Jadi ya antara serba salah. Kalau yang artinya pihak sebelah itu ditombak, diparang di hadapan petugasnya tidak berdaya. Kenapa? Terlalu banyak. Petugas juga mikir juga, takutnya orang mata gelap terkena juga imbasnya. Betul. Tapi selain itu ada salah sasaran nggak? Nggak pernah salah. Nggak pernah ya? Nggak pernah salah. Lain suku nggak pernah ada ya? Soalnya seperti ada suatu insting yang di luar nalar. Di luar pikiran kita yang sehat itu bahwa ini musuh. Gitu. Oh gitu ya. Walaupun kita itu bukan sasarannya, kita tetap nggak nggak kena ya. Tahu mereka. Tiap hari saya ikut jalan tuh. Wah, ada yang mereka tuh. Tapi kakek berjalan juga bawa mandau. Jalan bawa mandau. Nggak bisa ada jalan pakai mandau. Siapa? Wah, kita takut juga. Tapi jalan mandau saya ya. Nggak ada juga yang ganggu karena sudah dikuasai Dayak kan. Iya. Ya, dikuasai Dayak. Jalan hari-hari itu bukan jalan pergi untuk ikut baku bunuh. Enggak. Jalan-jalan tiap hari itu lihat cari yang sudah tergeletak, mayat itu gitu aja. Itu ditaruh di mana? Dikumpul di mana ada tempat ibadah itu, di muka langgar kah, di muka masjid kah, di mana di pos. Ada juga yang orang pakai toa jalan-jalan.
Wah itu kalau toko-toko tempo hari wah banyak yang bobol Toko-toko. toko-toko ya. Oh, iya, iya. Soalnya orang orang lari kan yang dibawa cuma emas sama uang. Kalau harta yang lain nggak ada lagi. Gitu ya. Nah, Selamat itu nggak bisa dibawa yang banyak-banyak, cuma emas dengan uang aja, itu pun kalau lolos. Kalau enggak itu begitu ketemu atau ketemu orang yang dituju itu langsung tanpa banyak tanya. enggak, buat enggak nanya-nanya tuh. Plus. Iya. Tapi ada juga yang melawan, saling melawan gitu ya. Ada juga yang kalau sudah hari-hari yang awal-awalnya itu yang melawan tuh ada. Ada ya Pak. Ada. Tapi kalau sudah 5 hari 6 hari sesudah kejadian itu udah ada lagi perlawanan tuh, kayak sudah terkurung, nyali apa semangat mereka sudah menciut gitu ya. Ya ciut itu karena apa, ada suatu kekuatan lah, kekuatan supranatural, gaib ya. Ya, tapi di kota itu memang auranya itu beda banget ya. Beda sudah. Auranya magis banget itu ya. Auranya beda sudah. Berarti kalau musuh ada di situ udah musuhnya itu menciut ya kalau aura gitu ya. Ini seperti di Sungai Kapuas, namanya Kampung Baju. Situ ada orang Madura kawin sama penduduk setempat. Sementara mertuanya itu orang tokoh adat, tokoh kampung situ loh. Iya. Berperan. Jadi mudik satu speed mudik itu langsung singgah di Batang, naik ke atas tari gitu. Jadi orangnya tadi kayaknya mau melawan juga, ada celuritnya besar ini. Tapi begitu orang naik ke rumah teriak, kayaknya enggak berdaya. Terus lagi ada pohon lenjuang itu, orang pukulkan di kepalanya, lemah ya, baru langsung. Nah, terus lagi dipenggal, udah dipenggal, kepalanya dibawa, jadi mayatnya dieret dari kaki. 2 orang tarik dari rumah, tarik kan di sana tuh nggak jauh dari rumah itu, nggak jauh dari sungai kan. Nyebrang jalan sedikit sungai Kapuas. Terus langsung mayatnya dilempar ke sungai, jadi kepala taruh di speed, di haluan speed tuh, disendirikan gitu ya, disendirikan di haluan speedboat, bawa milir tuh. Itu kepalanya itu ada yang disimpan kah atau digeletakkan begitu? Nah, kalau yang menyimpan kepala ini saya kurang tahu. Kemungkinan banyak lah ada ya. Ada kemungkinan itu semacam, bukan ada lagi, kemungkinan banyak. Soalnya artinya kalau suku Wano kan masih rindu dengan adat Kayo kan. Kayo ya. Nah, jadi itu kan jadi kesempatannya namanya kembali ke budaya Ngayau kan. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Walaupun secara langsung tidak sangat persis mungkin di ya. Jadi diartikan begitu. Diartikan seperti itu. Walaupun itu sudah sadis lah. Tapi ya ada beberapa mungkin ya nyimpan. Ya mungkin ada beberapa orang yang simpan, dan juga tidak menunggu kemungkinan banyak orangnya nyimpan itu karena bagian dari tradisi kan, tradisi itu budayanya kan pasti kalau nyimpan itu orangnya hebat gitu. Iya betul. Walaupun tidak dilihatkan bahwa dia nyimpan, mungkin dia ada dikubur kah, di apa gitu. Iya. Itu semua mayat-mayatnya dikuburkan di satu tempat yang di sana. Ada di di kuburan masal itu. Kuburan masal itu ya. Kuburan masal. Cuma kalau patoknya mesan-mesannya sedikit ya, padahal dalamnya itu banyak orang dalam. Itu teman-teman kakek atau saudara ada yang jadi korban nggak? Ada juga, tapi yang dulu, yang pertamanya. Kalau yang sesudah yang penyerbuannya tadi tidak ada. Yang dulu itu tahun 91. Nah, di 97 kah? Ya, 98 awal 99, pas 99 di Sungai Seribu, Arut Pangkalan Bun. Pangkalan Bun, Pangkalan Bun itu di Arut itu ada korban keluarga kami. Itu kan waktu itu berebut kerjaan tambang emas tuh kan. Itu. Iya. Diserbu. Bagaimana bisa melawan kalau masih dalam kerjaan itu diserang waktu kerja. Tapi menurut adiknya kakek yang bawa Mando itu, dia cerita nggak sudah berapa
nyawa atau berapa korban yang dihunus dengan Mando ini? Kalau dia bilang, kalau menurut tandanya diambil tuh 38. Dengan Mando ini? Iya. 38? Iya. 38 adiknya kakek? Iya. Entah dengan cara dibunuh atau memenggal, semuanya 38 itu. Cuma saya enggak tanya dia, cuma dia yang dihabisi dengan inilah, entah dipenggal, entah di apa. Ya. Yang nyata bilang entah, kalau lebih enggak tahu juga. Ini adalah saksi senjata saksi lah. Dan ini kakeknya saksi hidup dan itu saksi mati. Iya. Kalau saya tidak ikut. Dulu Mandonya yang dibawa kakek waktu kejadian itu? Yang itu satu. Yang itu, ya. Yang anti magnet itu? Iya. Tapi nggak pernah saya nggak mau motori. Betul, Kak. Waktu itu ya namanya sudah berumur ya, pikirannya sudah berbeda dengan seperti anak muda. Tapi kejadian itu memang ini bukan berarti untuk mengingat kembali, bukan berarti untuk tapi sejarah, untuk muka lama, tapi sejarah itu tidak harus dilupakan. Ya, kalau seandainya sejarah itu dilupakan, mungkin akan terjadi lagi. Sejarah itu selalu diingat agar tidak terjadi lagi ya, Kak ya. Iya. Dan juga saya juga meluruskan juga, ada yang panglima itu kalau di kalangan kami dulu, artinya di jalanan itu kami tidak tahu siapa yang panglima burung, siapa yang panglima ini. Iya, kami tidak mengerti. Yang penting kelompok kami aja. Gitu. Kelompok kami, bukannya susah juga, soalnya kalau orang yang tahu dengan itu berarti dia dekat dengan lingkungan itu, karena daerah yang bergejolak ini luas daerahnya. Entah di mana, sementara kita aja nggak bisa misah-misah. Kelompok kita 100 umpamanya ngumpul di sini. Ngapain kita gitu jalan sendiri ya? Kan daerah kami itu dari Kasongan sampai Sebabi. Tapi Panglima Burung itu memang ada. Waktu kejadian Sampit itu ada, hadir. Tapi kita tidak tahu bagaimana. Wujudnya seperti apa, ya, tahu. Gitu. Terus Mando terbang juga. Mandau itu menurut saya Mandau itu yang dianggap Manda terbang oleh mereka itu ini yang sewaktu suku luar tersebut di dalam mobil, dalam truk dengan di dalam gedung itu kan ada jaga pagar betis ini. Iya. Nah, kok enggak tahu siapa yang menggal. Gitu. Itu tiba-tiba mati, tiba-tiba enggak itu. Ya. Terlepas kepalanya gitu. Lepas kepala itu yang bikin apa? Padahal sudah dibentengin gitu ya. Padahal udah bentengnya begitu. Kayaknya model ada seseorang bukan Mandau yang bisa terbang. Seseorang yang nggak terlihat. Kalau menurut kami rata-rata yang kami lah, kalau yang bukan nyambung, karena sambung cerita banyak bohong nanti. Ya, ada orang menciptakan cerita begini, versi dia menciptakan cerita begini versinya. Kalau versi saya itu bukan Mandau yang terbang, itu orangnya tidak dilihat oleh manusia yang membawa Mandau itu. Begitu. Ya. Mereka tidak melihat. Mereka tidak melihat wujudnya yang membawa Mando. Pakai Mandau itu cuma hanya Mandaunya aja yang kelihatan. Tapi menurut versi itu yang membawa Mando itu manusia biasa atau? Kalau menurut kami yang membawa itu adalah manusia, bukan manusia seutuhnya kita. Iya. Ya, manusia setengah kayak apa namanya bilang kami itu, yang tidak bilang hantu kasar. Nggak boleh bilang begitu. Yang punya kanuragan lah. Ya, yang pokoknya yang menyerupai, yang bisa menyerupai apa aja. Iya. Kayak model orang sudah bertapa lama. Kalau Panglima Burung diuraikan mereka itu, apalagi suku luar yang tidak pernah terlibat langsung itu bilangnya begini itu, wah itu bohong tuh. Bilangnya wajahnya sebegini gitu. Iya, yang wajahnya begini, sedang kami aja terlibat langsung dulu, enggak pernah lihat ya. Yang orang-orang tua saja.
kemungkinan dari luar dari kelompok kami ada yang lihat. Ada yang lihat. Nah, kalau kelompok kami di Sebabi jalan besar ini sampai ke ke sungai itu enggak pernah lihat. Entah bagaimana mereka bisa lihat itu dari kelompok mana tuh. Jadi cerita ini kita jangan terlalu percaya di sini ya, banyak ya versi ya mengarang ceritanya 100 tapi paling banyak 10 yang dapat dia tuh. Nah, orang menceritakan dia nyemak dulu, wah diambil dia nanti cerita ke orang lain, sementara orang ini bohong ya. Orang yang dia dengar dia ini kan sudah menjiplak cerita nih, terus lagi dia lagi mendengar, dijeplak lagi, tambahinya lagi gitu, akhir ujung-ujungnya tuh ya jadi yang 100 tuh paling banyak 10 jadinya. Jadi yang benar ya. Kalau saya cerita apa adanya, saya lihat, saya tidak nyebut bahwa itu bau sapi, bau apa tuh, tidak, aku persis saya yang ceritakan itu. Apa adanya kenyataannya seperti kenyataan. Kalau malas nambah-nambah itu nanti seperti ini enggak. Ya, seperti enggak. Tapi secara nyata memang kakek belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Panglima burung seperti apa ya. Cuma kalau bagi kita yang mau kan sajiannya tuh bunga air bunga direndam 7 warna, kopi pahit dengan air putih. Sesajennya untuk apa? Untuk memanggil panglima tadi. Untuk memanggil. Nah, untuk ada kalau dia singgah kan, ada pokoknya siap aja di rumah. Gitu. Dia bisa mampir. Tapi kakek pernah melakukan hal itu? Saya tidak. Saya tidak. Kalau mereka kan berarti memanggil waktu keadaan genting. Iya, karena mereka perlu butuh dengan panglima tersebut tuh, mereka tabur beras ini macam kan. Kalau kami kan tidak perlu itu kan. Kami ini cuma di belakang, bukan yang tabur-tabur apa yang macamnya. Pasukan utama ya. Ya, jadi kami ini kan cuman artinya supaya membangkitkan semangat anak-anak berangkat gitu. Begitu. Pendukung spiritualnya ya dari belakang ya. Sama ini ada lagi cerita Panglima Kumbang bohong itu. Panglima Kumbang itu sekarang lari ke Malaysia sana. Panglima Kumbang. Ada Panglima Kumbang tuh yang gelar Pak Udin Balok itu. Iya yang gondrong itu. Iya, ada cerita itu. Ya, dia menyebutkan dirinya Panglima Kumbang. Iya. Tapi dia kan bukan orang Dayak. Bukan, dia tuh orang Jawa Timur. Iya. Istrinya aja ya kan? Iya, istrinya orang Sampit, 2 tahun di Sampit. Yang foto sama Hotman Paris Jakarta. Iya, karena ngibul yang lain. Ngibulin ya. Iya, itu lama sekali saya udah tahu kalau itu tuh bukan, dia tuh orang luar Dayak. Kita nih berita tuh sangat hati-hati betul. Terus sekarang dia ada di Malaysia. Katanya orang di Sarawak sana. Nah, soalnya diburu juga. Dicari sama lembaga adat gitu ya. Kita juga kan bikin berita begini kan sangat sensitif betul juga. Jadi kita tuh pilih-pilih, jangan asal, walaupun kita tahu itu tapi kita tahu batasnya yang bisa disampaikan dengan enggak. Iya, betul. Walaupun kita melihat apa yang terjadi yang begini-begini kan, itu karena walaupun saya banyak yang saya tidak ceritakan, soalnya kalau cerita tanpa ceritanya untuk cerita pribadi untuk anak cucu lain lagi ceritanya. Kalau cerita begini sangat sensitif nanti. Sensitif ya. Sangat sensitif. Yang cerita yang saya lihat itu memang kalau bisa dikatakan saya kurangi lah ceritanya, dikurangi. Terlalu nanti. Nanti terlalu membangkit-bangkitkan. Ya, saya menggali cerita ini bukan untuk mengingatkan apa tujuannya apa, tapi agar kita tuh tetap selalu ingat kejadian buruk agar tidak terulang lagi. Ya. Kadang kan sudah jangan diingat-ingat, itu jangan dianu lagi, ya nggak boleh. Kalau kita lupa dengan sejarah kelam nanti akan terjadi lagi suatu saat. Ya. Di sejarah itu untuk selalu dikenang dan diingat akan sejarah yang hitam ini tidak terulang lagi seperti itu. Seperti saya juga menceritakan itu, kadang-kadang mau terlanjur ngomong gini saya alihkan sedikit. Saya alihkan. Karena kalau saya ngomong sambung itu akhirnya yang terjadi yang memang luar biasa itu tersebut. Nah, maka itu sensitif, jadi saya tapi jadi alih lagi. Banyak
ceritanya bukan saya lebihkan, malah saya kurangi. Oh ya. Kurangi untuk menjaga agar tidak kerukunan. terlalu sensitif ya, yang menjaga kerukunan. Jadi nanti bisa menjatuhkan kelompok lain. Bisa menimbulkan kemarahan orang karena saya bongkar kalau begini keadaannya, jadi tidak enak. Ya. Kalau saya pribadi sih begini, sejarah seperti ini ya memang tidak harus dilupakan, karena kalau orang melupakan sejarah kelam pasti akan terjadi lagi. Jadi tidak bisa belajar dari kesalahan, nah akan selalu belajar dari sejarah itu kan, oh seperti ini biar nggak terjadi lagi begitu. Peringatan bagi orang-orang luar juga, ingatlah pepatah itu, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Karena kalau kita bawa adat kita ke tempat orang lain, seperti kami ini orang Dayak pergi ke Banten sudah jauh beda adatnya, pergi ke Jawa beda adatnya. Jangan bawa adat kami kayak apa, bagaimana adat orang sana ngikuti. Jadi begitu juga lah. Mohon maaf diharap sangat dengan yang luar tuh, hormatilah hasil budaya kami Dayak gitu. Betul. Karena budaya ini sensitif, betul. Sensitif. Budaya, adat istiadat suku yang ini harus selalu dijunjung karena tinggi. itu sebelum ada agama tuh ada tradisi adat budaya itu sudah ada. Sudah ada. Adat itu adalah tata cara, cara perilaku, undang-undang berbeda-beda dengan suku-suku lainnya. Jadi ya kita harus saling menghormati adat istiadat setempat, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan agar tidak menyinggung satu sama lain, dan seperti itu. Jadi saya dengan teman-teman di Kalteng, teman-teman seperti Timel, Tolen juga. Siapa itu Kak? Timel, Tolen juga pelaku sejarah juga sana. Mohon maaf nih aku nih pas saya cerita nih, biar kita tidak berkisah bangesah kukia kan akan lu bikin event handak kan event handak misek kan. Ini bahasa daerah nih. Nah maaf dengan itu Timel, Tolen hari dibikin dari pelaku sejarah teh pasal aku bongkar kisah tuh abi dibutuhkan kisah gitu. Maaf dengan itu. Semoga kita panjang umur, yang berigas. Kita tahu supaya andai kali. Itu teman-teman kakek yang di Kalteng. Ya, teman-teman dulu yang pelaku sejarah juga. Oke. Semoga mengerti. Dan kalau Bang Tolen kan dia bungkus depan, dia tempur. Gitu ya. Seumuran dengan kakek? Seumuran. Tolen, Timel yang seumuran. Kalau Tolen kakaknya di atas saya sedikit. Tapi dia biar tua, tapi dia orangnya gagah. Jadi itu yang gugus depan mereka, itulah yang ring depan bilang orang ini satu itu. Oh iya. Sekarang beliau ini jadi kalau tidak salah tuh semoga tetap sehat walafiat. Salam Kantimel. Oke, terima kasih banyak atas informasinya, karena ini baterainya ternyata sudah mau habis. Mungkin pesan-pesan terakhir kakek untuk masalah tragedi ini. Pesan menghormati. Pesan saya bagi suku luar maupun orang kita sendiri, hormatilah tradisi, adat dan budaya lokal, kearifan lokal dihormati. Jadi supaya kita tidak ada gesekan. Itu aja pesan saya, tidak ada lebih. Baik, terima kasih banyak kakek. Semoga tetap sehat, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan kita selalu berdoa kepada korban-korban yang sudah meninggal lebih duluan. Al-Fatihah buat beliau-beliau yang sudah menjadi korban tragedi. Adil katenjeno bacurmin kasaruga basengat kaju bata arus. Salam budaya.